Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rizky Triansyah dari kelas 11 PPL G1 akan menjelaskan materi PPL, yaitu materi yang akan dibahas adalah 1. Sequence diagram, 2. package diagram, dan 3. deployment diagram. Yang pertama adalah sequence diagram. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, sequence diagram adalah pemodelan dinamis dari interaksi antar objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Sequence diagram menggambarkan cara objek-objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi di dalam program. Sequence diagram merupakan model yang penting bagi bisnis dan organisasi karena diagram ini digunakan untuk berbagai keperluan sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan lebih detail sebuah use case. Kedua, memodelkan prosedur, fungsi, atau operasi secara logika dengan cara yang sangat baik. Ketiga, memungkinkan pengembang dan pengguna melihat cara objek-objek dan komponen-komponen berinteraksi satu dengan yang lain. 4. Merencanakan dan memahami detail-detail fungsi yang ada secara lengkap. Simbol yang digunakan untuk sequence diagram adalah 1. Leaf line, digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlihat dalam interaksi. 2. Message, adalah pesan yang dikirimkan dari sebuah objek ke objek yang lain. Ketiga, assign message, adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lain, meskipun proses sebelumnya belum sejalur. Yang keempat, reply message, adalah pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek yang lain. Yang kelima, create message, adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Untuk menggambar sequence diagram dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Pada model Explorer, tambahkan sequence diagram. 2. Pilih sequence diagram yang sudah ditambahkan. 3. Dart toolbox, tambahkan 4 buah 4 aktor atau objek sesuai leaf line. Yang kelima, tambahkan pengiriman pesan untuk validasi keanggotaan. Materi yang kedua adalah package diagram. Package diagram digunakan untuk menunjukkan struktur dan ketergantungan antara subsistem atau modul-modul yang ada di dalam sistem dengan berbagai level sudut pandang yang berbeda. Struktur dengan level pandangan berbeda tersebut sering dibutuhkan pada sistem yang berupa aplikasi multi-layer. Untuk menggambar sebuah package diagram dapat dilakukan menggunakan simbol dan memperhatikan beberapa hal berikut. Package digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. Untuk menggambar sebuah package diagram dapat dilakukan menggunakan simbol dan memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, package digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. 2. Nama package ditempatkan di tab atau di bagian dalam dari persegi panjang. 3. Ketergantungan atau dependencies digambarkan dengan menggunakan anak panah, garis putus-putus. 4. Sebuah package bergantung pada package yang lain. Jika perubahan pada sebuah package yang lain mungkin saja memaksa perubahan pada package yang pertama. Untuk menggambar package diagram dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada proyek yang sedang dibuka di jendela Start UML, klik kanan di mode Explorer pada diagram pohon yang ada. Pada menu pop-up yang muncul, klik Add Diagram dan pilih package diagram. Yang kedua, dari toolbox, tambahkan package sejumlah yang diperlukan dan beri nama masing-masing package. Yang ketiga, buatlah hubungan antara package sesuai dengan yang ditunjukkan. Yang kelima, simpan pekerjaan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, deployment diagram. Deployment diagram merupakan sebuah diagram yang deployment. Diagram memodelkan aspek fisik dari beberapa orientasi objek. Deployment diagram digunakan untuk tujuan yang sebagai berikut. Pertama, menampilkan struktur dan sistem pada saat dijalankan. Kedua, menampilkan perangkat keras yang digunakan agar sistem dapat diimplementasikan dan link antara berbagai dari perangkat keras tersebut.
Yang ketiga, memodelkan elemen-elemen perangkat keras secara fisik dan jalur komunikasi antara mereka. Yang keempat, dapat digunakan untuk merencanakan arsitektur sistem. Yang kelima, digunakan untuk dokumentasi deployment dan komponen-komponen perangkat lunak atau node-node. Deployment diagram digambarkan menggunakan beberapa simbol. Yang pertama, simbol node. Node digambarkan menggunakan simbol balok. Node dapat mewakili sebuah perangkat lunak atau perangkat keras. Sebuah node dapat ditempatkan di dalam node yang lain. Kedua, asosiasi. Asosiasi atau hubungan menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Asosiasi digambarkan menggunakan sebuah garis seperti hubungan asosiasi pada diagram-diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. 3. Ketergantungan atau dependensi. Ketergantungan adalah hubungan antara dua node yang pada sebuah node keberadaannya bergantung kepada node yang lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.